Kali ini kita akan mendaki Gunung Lawu dengan ketinggian 3.265 meter di bawah permukaan laut. Basecamp Cemoro Sewu menjadi trek pendakian kita kali ini, yang dimana ini adalah jalur terfavorit versi para pendaki, dikarenakan jalur ini yang paling singkat mencapai puncak. Sebelum kita melakukan pendakian, pendaki diwajibkan untuk melakukan registrasi dan membayar biaya simaksi sebesar 25.000 per pendaki dengan batasan paling lama pendakian 3 hari 2 malam. Jalur pendakiannya sendiri Gunung Lawu sebenarnya tidak hanya dari Cemoro Sewu. Ada beberapa jalur pendakian yang resmi, yaitu jalur Candi Cetho, jalur Cemoro Sewu, jalur Cemoro Kandang, jalur Tambak, dan jalur Singolangu. Dan kali ini kita akan mencoba melakukan pendakian via Cemoro Sewu yang terletak di Jalan Raya Sarangan sampai Ngancar, Kecamatan Plason, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Masing supaya kasih kelancaran pulang pergi dengan selamat sampai rumah, sampai tujuan. Amin. Doa mulai. Yuk, Lawu, Lawu, yes. Ada 5 alasan mengapa jalur ini terbilang sangat populer di kalangan pendaki, yaitu 1. Banyaknya fasilitas pendukung di area base camp, mulai dari tempat ibadah, bersihnya area base camp, banyaknya pedagang yang buka sampai malam, dan kemudahan transportasi. 2. Medan pendakian Cemoro Sewu tergolong mudah, karena jarak tempuh mencapai puncak relatif pendek dengan jalur sebagian terbuat dari batu. Dengan begitu pendaki dapat melakukan pendakian di musim kemarau maupun hujan tanpa perlu khawatir. Yang ketiga, jalur pendakian memiliki penunjuk arah yang jelas dan jarang ada percabangan. Dan keempat, adanya petugas base camp, tim SAR, dan relawan anak Gunung Lawu yang siap siaga jika terjadi musibah di gunung. Yang kelima, setiap hari libur adanya pedagang di setiap pos pendakian Gunung Lawu. Tidak perlu khawatir untuk kehabisan keperbekalan dalam pendakian. Kelima alasan tersebutlah menjadi jalur Cemoro Sewu banyak dikunjungi pendaki. Kita daki, guys. Mantap. Oke. Kita bakalan daki Lawu, Gunung Lawu lewat Cemoro Sewu berdua sama Bang Rijal. Kita daki di jam 9 ya? Ya, kita baru mulai jam 9. Let's go. Mana Bang Ijal? Lanjut. Let's go. Menapak jejak lagi. Aduh, sudah ngos-ngosan Bang Ijal. Gunung Lawu juga menyimpan sejuta cerita yang erat kaitannya dengan kerajaan terbesar di Nusantara, yaitu Kerajaan Majapahit. Dan tempat ini juga dipercaya sekali menjadi tempat terakhir Prabu Brawijaya, yaitu Raja terakhir Majapahit. Menurut cerita yang dipercaya masyarakat, Gunung Lawu merupakan tempat Prabu Brawijaya mengasingkan diri. Dan Gunung Lawu terletak di perbatasan 2 provinsi, meliputi Kabupaten Karanganyar di Jawa Tengah serta Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Magetan di Jawa Timur. Lawu menempati posisi ke-76 gunung tertinggi di dunia. Gunung ini memiliki 3 puncak, yaitu Hargodalem, Hargodumiling, dan yang paling tertinggi bernama Hargodumilah, dengan ketinggian gunung mencapai 3.265 mdpl. Gunung Lawu sebenarnya termasuk salah satu gunung berapi. Bahkan Stephen Baksell dalam buku bertajuk Indonesia di 2003 menyebut bahwa Lawu merupakan salah satu gunung volcano terbesar di Jawa. Hanya saja gunung ini cukup lama beristirahat, alias tidak aktif lagi untuk sementara. Tercatat Gunung Lawu terakhir kali erupsi pada tanggal 28 November 1885.
Selain sebagai lokasi pendakian, Gunung Lawu terbilang populer karena terdapat banyak destinasi wisata di sekitarnya. Sebut saja Tawangmangu, Cemoro Sewu, Bukan pos 1, Telaga Bro. Sarangan, Candi Posan Suku, bayangan. Candi Ceto, Astana Gribangun, Masa kita ketipu kayak di Kebun Slamet? Teh Jamus, berbagai lokasi air Pos terjun, 1. dan masih banyak lagi. Sejarah Gunung Lawu Let's go. kerap dikaitkan dengan legenda 1. yang menyelubungi masa lalu gunung ini. Keberadaan Candi Suku dan Candi Ceto seolah menjadi penanda bahwa Gunung Lawu terhubung dengan kerajaan Majapahit, terutama di masa menjelang keruntuhannya yakni pada abad ke-15 Masehi. Pos 1. Ini pos 1. Tadi pos bayangan. Warung. Nah, Tutup. mana bang? Pos 1. Puncak Lawu disebut-sebut menjadi tempat bersemayamnya Prabu Brawijaya V, raja terakhir Majapahit. Brawijaya V adalah ayahanda Raden Patah yang nantinya mendirikan kerajaan Islam pertama di Jawa, Kesultanan Demak, sekaligus memungkasi riwayat Majapahit. Terlepas dari pro dan kontra yang kemudian muncul, keterkaitan Prabu Brawijaya V dengan Gunung Lawu tercatat dalam beberapa referensi. Salah satunya dikutip dari Ensiklopedia Adat Istiadat Budaya Jawa 2007 karya Purwadi. Disebutkan kala itu Majapahit harus menghadapi peperangan dengan Kerajaan Keling, Kediri, yang dipimpin oleh Raja Grindra Wardana pada tahun 1478. Lantaran terdesak, Brawijaya V menyingkir ke Gunung Lawu dan menghabiskan sisa hidupnya sebagai petapa. Petilasan terakhir sang raja dikenal sebagai Prigodani. Oke. Kita baru sampai pertengahan antara pos 2. Pertengahan pos 1 sih, dari 1 ke 2 itu treknya cukup panjang ya, lumayan panjang. Yang 1 ke 2 ini memakan waktu itu sekitar udah mungkin hampir 2 jam ini kita gak nyampe-nyampe. Tapi gila, pemandangannya keren banget, mantap banget. Kita lihat pemandangannya, gak akan pernah ngecewain pemandangan alam Indonesia tuh. Ada pula yang menyebutkan alasan Brawijaya V menyepi ke Gunung Lawu adalah karena ia mempunyai firasat bahwa Majapahit diambang keruntuhan dan sulit diselamatkan. Ditambah lagi, Brawijaya V risau karena sang putra, Raden Patah, memeluk Islam dan membangun kekuatan baru di Demak. Jejak Brawijaya V di Gunung Lawu dapat ditelisik dari banyaknya penganut Buddha di desa-desa yang terletak di lereng gunung tersebut. Dalam Kemelut Sejarah 2018 menuliskan, Raden Patah pernah mengutus adiknya yang bernama Alkali untuk mengislamkan warga di lereng Gunung Lawu. Di sisi lain, Gunung Lawu menyimpan misteri yang terkadang sukar diterima akal sehat. Selain sebagai lokasi pendakian bahkan tempat wisata, gunung ini juga seringkali menjadi tujuan bagi orang-orang yang mempunyai kepentingan spiritual. Setiap malam 1 Suro, 1 Muharram, misalnya banyak orang yang mendaki Gunung Lawu hingga ke puncak untuk melakukan ritual atau berziarah. 3 puncak utama Gunung Lawu kerap dianggap sebagai salah satu tempat paling sakral di Jawa. Kawasan Gunung Lawu adalah pusat dari segala rahasia tanah Jawa dan Nusantara. Berbagai cerita yang bernuansa mistis acap kali juga menyertai hal-hal yang terjadi di Gunung Lawu. Mitos, misteri, kisah gaib, dipercaya atau tidak seolah menjadi sensasi tersendiri di Gunung Lawu, termasuk bagi para pendaki. Pos 2 di ketinggian 2573. Mantap. Wih,
Mantep banget. Udah nyantap semangka. Sesaat setelah meninggalkan kerajaannya, sebelum naik ke Gunung Lawu, Prabu Brawijaya V bertemu dengan 2 orang pengikutnya, Belum jalan. kepala dusun dari wilayah kerajaan Majapahit. Makasih. Masing-masing dari mereka adalah Dipa Manggala dan Wangsa Manggala. Karena mereka berdua tidak tega melihat Prabu Brawijaya V berjalan sendirian, mereka pun ikut menemani Prabu Brawijaya V naik ke puncak Gunung Lawu. Setelah sampai di puncak Hargodalem, Prabu Brawijaya V berkata kepada 2 pengikut setianya. Selesai mengucapkan kalimat itu, Prabu Brawijaya V pun menghilang. Hingga kini, jasad beliau tidak pernah ditemukan oleh siapapun. Setelah Prabu Brawijaya V melakukan moksa dan menghilang, tersisalah 2 pengikut setianya, yaitu Sunan Gunung Lawu dan Kiai Jalak. Sejarah bercerita, mereka berdua menjalankan amanat Prabu Brawijaya V. Mereka menjaga Gunung Lawu. Dengan kesempurnaan ilmu yang mereka punya, Sunan Gunung Lawu menjelma menjadi makhluk gaib, dan Kiai Lawu menjelma menjadi seekor burung jalak berwarna gading. Kisah tentang burung jalak gading ini masih berlanjut hingga saat sekarang. Banyak orang percaya bahwa burung jalak gading sering muncul dan memberikan petunjuk jalan menuju puncak Gunung Lawu kepada para pendaki yang memiliki tujuan baik. Ada buah beri. Buah berinya berbuah. Buah beri. Ini masih asam. Beri. Coba ya. Asam. Kalau yang matang itu warna hitam, ungu-ungu hitam, itu manis. Ini masih hitam. Buah berinya lagi berbuah banyak. Buah beri ini boleh dipetik, boleh dimakan buahnya untuk pengganti. Jadi kalau konsumsi habis, lagi banyak, lagi berbuah banyak buah beri. Pos 3 nyampe di pos 3. Wah, nyampe di pos 3. Udah duduk aja Abang Rizal sampai di pos 3. Mantap, treknya lumayan keren, sedap. Begini terus pokoknya nggak dikasih ampun. Mantap. Tetapi apa yang lu dapat, pemandangannya yang kita rasakan tuh, lihat ya. Tempat yang longsor. Tepatnya di antara pos 3 ke 4 pernah terjadi longsor pada tanggal 26 April 2022 dan jalur Cemoro Sewu sempat ditutup sampai batas waktu yang tidak ditentukan dikarenakan mengingat bahayanya jalur yang terputus karena diakibatkan longsor tersebut. Tetapi untuk jalur Cemoro Sewu telah kembali dibuka pada tanggal 11 Juni 2022. Jalur ini telah dibuka kembali ketika jalur sudah diperbaiki dan dianggap sudah aman untuk dilalui. Akan tetapi, pihak petugas Gunung Lawu menyarankan untuk berhati-hati dan taat dengan peraturan yang ada di sepanjang jalur pos 3 sampai pos 4. Peraturan tegas untuk tidak mendirikan tenda dan beristirahat terlalu lama, mengingat kemungkinan adanya longsor berikutnya. Jalur pos 3 sampai pos 4 terkenal sekali dengan trek yang benar-benar ekstrim dan menguras tenaga. Tetapi view yang diberikan sangatlah memanjakan mata.
sampai pos 4. Gila. Pos 4 yang shelternya hilang. Shelternya kebawa ke sini. Salju, brek. Let's go. Yo. Negeri di atas awan. Awan lawu. It's the best. Wow. Sebanding dengan trek yang seperti ini. Wow. Keren. Mantap. Udah ke laut treknya. Gila. Pokoknya dari pos 3 dan 4 kita harus waspada. Mudah-mudahan hasil longsor dulu. Dan tapi keren banget sih kalau udah sampai pos 4. Awannya keren. Mantap. Lanjut pos 5. Let's go. Pos 5. Dari pos 5. Gas. Gas lah, puncak kita. Paling tinggi lah. Oke. Yuk, let's go. Oke, dari pos 5 kita jalan menuju ke Sendang Derajat. Habis itu kita ke Hargodume. Oke, let's go. Ciao.
Setelah pos 5, di antara pos 5 dengan puncak, terdapat sumber mata air yang dimana sumber air ini satu-satunya menjadi sumber air yang berada di bawah puncak Gunung Lawu, yaitu Sendang Derajat. Konon sejarahnya, Sendang Derajat merupakan mata air yang dahulu digunakan sebagai pemandian Prabu Brawijaya V. Tak sedikit orang mempercayai, air ini memiliki khasiat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dan dipercaya juga dengan mandi di sendang ini dalam hitungan ganjil, maka bisa meningkatkan derajat atau pangkat seseorang yang mandi dengan air sendang ini. Tetapi banyak larangan yang harus diingat ketika berada di sendang ini, di mana sendang ini dianggap suci bagi penduduk lokal. Peraturan atau larangan di sendang ini seperti dilarang berfoto dengan pose menghina atau merendahkan Sendang Derajat. Dilarang masuk ke dalam sendang dengan menggunakan alas kaki, wajib melepas sendal atau sepatu. Dilarang cuci muka, cuci kaki, cuci tangan di dalam sendang. Dan dilarang menaruh benda apapun ke dalam sendang seperti uang, kain, serta bunga atau sesajen yang lama-lama akan membusuk dan mencemari air sendang. Oke, kita udah sampai di Sendang Derajat, di mana tempat pendaki untuk mengambil air bersih. Di sini adalah sumber air di jalur Cemoro Sewu. Oke, kita let's go. Lanjutin ke Argo Dumilah. Oke, ciao. Oke, ini pecahan Argo Dalam. Itu trek ke kanan. Itu Argo Dalam. Ini kita ke arah puncak. Nah, ke arah puncak itu ke kiri. Dan di situ Argo Dumilahnya. Oke, let's go. Sekarang kita ada di ketinggian 3174 mdpl. Oke, let's go. Itu dia Argo Dalam. Setelah kita ke Argo Dumilah puncak, baru kita turun ke Argo Dalam untuk bertemu dengan Mbok Iem. Ini adalah warung tertinggi di dunia. Puncak. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Kita sekarang menuju Argo Dalam, ke warungnya Mbok Iem. Kita dari Argo Dumilah ya, Bro Rizal. Yoi, kita udah muncak, kita ke Argo Dalam, ke tempatnya Mbok Iem. Mau kemek dulu, mau makan. Oke, let's go. Akhirnya nyampe juga di Mbok Iem. Nama Mbok Iem mungkin sudah tidak asing bagi para pendaki Gunung Lawu. Perempuan yang bernama lengkap Wakiem itu bahkan mendapat julukan legenda Gunung Lawu. Mbok Iem merupakan pemilik warung legendaris di Gunung Lawu.
Warung tersebut berada di ketinggian 3150 mdpl atau hanya berselisih 115 sampai. mdpl dari puncak Gunung Lawu. Warung itu dibangun sejak tahun 1980-an. Saya juga di tempat warung legendaris tertinggi di Lawu. Itu Mbok Yem. Mbok Yem sedang lagi bikin kayu. Oke, kita mau makan dulu di warung tertinggi di Indonesia. Dadah. 13 31 Warung Mbok Yem. 60 50 Mbok Yem macam damel dahar. Makanan mewah. Jadi, ketika mendaki Gunung Lawu, katanya belum afdol Dari jika kita belum asli mencicipi Mbok Yem, nasi pecel puncak warung Lawu, tertinggi Argo di Dalam. Indonesia ini. Ya udah.